kami mencermati dan membahas berbagai aspek, baik hukum maupun politik. Saudara-saudara sekalian, KSP Muldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023, tepat 1 hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Forum Kominfo berpendapat PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan. Forum juga berpendapat ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan. Tentu saja salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat, karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan dari perubahan selama ini. Apalagi beberapa praktisi hukum mengatakan bahwa proses PK bisa menjadi bagian ruang gelap dalam peradilan. Ada celah untuk masuknya intervensi politik. Dan jika benar ada intervensi politik dalam kaitan manuver KSP Muldoko ini, maka keadilan, hukum, dan demokrasi di negeri Indonesia tercinta ini berada dalam keadaan bahaya atau lampu merah. Untuk itu, meskipun secara hukum tidak ada satupun alasan yang dapat digunakan untuk memenangkan gugatan KSP Muldoko, tetapi kami, keluarga besar Partai Demokrat, tetap waspada. Dengan mempertimbangkan kemungkinan intervensi politik pada proses PK ini, maka Partai Demokrat membawa kasus ini ke ruang terang. Di samping para kader Demokrat di seluruh tanah air, kami memohon rakyat Indonesia untuk berkenan ikut monitor. Bahkan para ketua DPD dan ketua DPC di seluruh tanah air bersepakat untuk mengirimkan surat perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung. Saya ulangi, kepada Ketua Mahkamah Agung. Mereka ingin menunjukkan soliditas dan satu kesatuan komando dengan Ketua Umum dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Jakarta. Mereka mengatakan kepada saya, kami tidak rela dan tidak sudi partai kami diambil alih oleh KSP Muldoko. Betul? Betul. Saudara-saudara sekalian, kami menyadari ada resiko yang harus kami tanggung dalam mengusung bakal calon presiden yang tidak dikehendaki oleh rezim penguasa. Bahkan sejak tahun lalu, perwakilan kami di tim kecil Koalisi Perubahan pun sudah menyampaikan resiko ini, bahwa bukan tidak mungkin sekelompok penguasa akan meradang dan KSP Muldoko akan mengajukan PK-nya untuk menghambat laju Koalisi Perubahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kita sedang berada di DPC Partai Demokrat Kota Cimahi. Di samping saya telah hadir Bapak Iwan Setiawan selaku Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Cimahi. Mungkin lebih lanjutnya kita mari bertanya-tanya kepada Pak Iwan. Pak Iwan, ada acara apa ini? Kami DPC Partai Demokrat udah sekarang ini ada Commander's Call ya, atau mungkin konferensi pers dari ketum kami Mas AHY terkait adanya gerakan-gerakan yang dikomandoi oleh orang-orang KLB Muldoko gitu. Jadi semua seluruh Indonesia sekarang kita mengadakan Commander's Call ini untuk menangkal atau untuk menepis isu-isu yang mereka ajukan. Apalagi sekarang mereka mengajukan PK ke MA. Jadi kami juga berusaha akan melawan itu semua kayak gitu. Oke. Mungkin untuk tahap selanjutnya mungkin dari Demokrat yang dari Ketua Umum AHY ini akan mengajukan ke mana nih Pak Iwan? Ya, kalau dari DPP pasti ke MK ya, ke MA sorry ya, ke MA, dan kami dari semua tingkatan kabupaten kota akan mengajukan ke pengadilan tinggi. Ada yang pengadilan tinggi negeri yang kalau Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat ini pengadilan tingginya di Balai Endah Bandung. Balai Endah ya. Kalau mungkin kabupaten kota lain atau provinsi itu di masing-masing wilayah aja gitu untuk mengajukannya gitu.
Mungkin nih Pak Iwan, apakah ini dilakukan serentak seluruh Indonesia atau seperti apa nih? Dilakukan serentak seluruh Indonesia sesuai dengan Commander Squad yang dikelola oleh DPP ya. Itu perintah langsung. Semua ketua anggota praksi, semua struktural itu wajib hadir dalam acara ini kayak gitu. Seluruh Indonesia. Dari Cimahi sendiri menurunkan berapa personil atau mungkin dari yang mau datang ke pengadilan tinggi itu berapa orang kira-kira Pak Iwan? Kami dari Cimahi kader-kader utama dari tingkat DPC maupun tingkat PAC Ranting, mungkin nggak terlalu banyak, sekitar 75 orang, termasuk semua anggota praksi wajib datang ke sana untuk mendukung upaya kita. Mungkin sedikit atau pengajuan seperti apa Pak Iwan? Apakah bentuknya protes atau itu sudah melibatkan ke ranah hukum? Kalau kita protes sih enggak, karena kita udah sah jelas. Kubu KLB itu udah 16-0 kalah di pengadilan, tapi mereka tetap berupaya untuk terus menjegal kami dari Partai Demokrat. Yang otomatis ini kan suatu penzoliman terhadap kami oleh pihak KLB Muldoko. Notabene di KLB Muldoko ini jelas ini ada lingkaran kekuasaan yang ada di sana yang mungkin takut terganggu dengan keberadaan kita, dengan keberadaan Demokrat yang semakin solid dan untuk siap menantang di pemilu 2024. Mereka berupaya untuk menjegal juga koalisi perubahan yang digalang oleh 3 partai, dan mudah-mudahan dalam perjuangan ini saya yakin Allah bersama kami semua, dan orang-orang yang menzolimi, orang-orang yang akan merusak partai, mudah-mudahan disadarkan kembali dan kembali ke jalan yang benar. Amin. Oke, sekian wawancara kami dengan Bapak Iwan Setiawan, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Cimahi. Dari Cimahi, saya Denny melaporkan.